Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 1416. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen itu tidak jatuh kepada Kincen sama sekali. Apa yang terjadi? Kenapa itu berhenti? Saat berikutnya, pupil mata Tuan Mudayin tiba-tiba menyusut. Karena saat ini, Kincen tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tenggorokan Tuan Mudayin. Tuan Mudayin pun buru-buru mencoba menghindarinya, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba bersembunyi, telapak tangan Kincen itu telah terjerat erat kepada lehernya. Akhirnya, dengan keras Tuan Mudayin tiba-tiba diangkat oleh Kincen seperti seekor ayam yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Tuan Mudayin pun langsung panik. "Penatua Yin Kui, selamatkan aku," kata Tuan Mudayin. Dia meraung. "Bersikap sombong, lepaskan Tuan Mudayin," kata Penatua Yin Kui. Ketika dia melihat ini, dia meraung dengan keras dan saat berikutnya, dia langsung menghilang dari tempatnya. Tidak jauh dari sana, Pei Epil yang melihatnya pun mengerutkan kening dan sosok Pei Epil juga menghilang secara tiba-tiba. Boom! Raungan yang mengejutkan terdengar di langit, dan sebelum Penatua Yin Kui bisa muncul di depan Kincen, dia tiba-tiba dihentikan oleh sosok tubuh dan dikirim terbang jauh ribuan kaki jauhnya. Itu adalah Pei Epil. Penatua Yin Kui menatap Pei Epil dalam-dalam di depannya. Penatua Yin Kui mengerutkan kening dan tak percaya. Dia menatap Pei Epil. "Kamu seorang ahli Tianjun." Saat ini Tuan Mudayin juga memandang Kincen dengan kaget. Anda sebenarnya dilindungi oleh seorang Tianjun." Mendengar itu, Kincen melirik Tuan Mudayin. Apakah kamu terkejut?" Mendengarnya, Tuan Mudayin memiliki wajah yang jelek. "Siapa kamu sebenarnya?" kata Tuan Mudayin. "Mampu diikuti oleh seorang ahli Tianjun, itu bukanlah orang biasa di benua Heiyu ini." Penatua Yin Kui memandang Tuan Mudayin yang sedang dijerat oleh Kincen, dan Pei Epil menghalanginya dengan wajah pucat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah kesalahpahaman. Apakah ada yang perlu Anda diskusikan?" kata Penatua Yin Kui. Mendiskusikannya? Konyol, kata Pei Epil. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah dan kemudian langsung melayangkan tinju. "Siapa yang membicarakan hal ini dengan Anda? Dia telah pamer di depan Yang Mulia Kaisar Utusan sepanjang jalan. Yang Mulia Kaisar Utusan memiliki temperamen yang sangat baik dan telah mentoleransinya beberapa kali. Tetapi siapa yang tidak mengetahui tempatnya?" Wajah Penatua Yin Kui sedikit berubah, matanya sedikit menyipit, dan tombak hitam pendek tiba-tiba muncul di tangannya, dan saat berikutnya dia menikamnya ke depan. Duar! Tinjunya hancur, tetapi Penatua Yin Kui sekali lagi mundur ribuan kaki jauhnya ke belakang. Tidak hanya itu, tombak pendek di tangannya langsung terkena pukulan dari Pei Epil dan sebuah retakan pun juga muncul pada tombak tersebut. Melihat pemandangan ini, wajah Penatua Yin Kui langsung berubah menjadi jelek. Kekuatan orang di depannya ini sangatlah menakutkan. Dari mana datangnya seorang ahli Tianjun ini? Namun pada saat ini Pei Epil di kejauhan tiba-tiba menghilang. Boom, boom. Aliran cahaya tinju tiba-tiba muncul dari kampahan itu mengalir ke arah Penatua Yin Kui seperti lautan luas. Penatua Yin Kui melihatnya sedikit menyipitkan matanya dan ada kemarahan di matanya. "Tianjun, apakah kamu pikir kamu hebat?" Penatua Yin Kui bergegas maju, sumber kegelapan di tubuhnya melonjak, dan kekuatan tak terbatas langsung mengalir ke tombak pendek di tangannya. Ketika tombak itu ditusukkan, bayangan binatang tiba-tiba muncul dari tombak pendek itu. Boom! Tombak ini sebenarnya dapat memblokir serangan Pei Epil yang seperti lautan. Tidak hanya itu juga secara langsung menghancurkan cahaya tinju Pei Epil. Namun dengan keras, tombak pendek di tangan Penatua Yin Kui pun seketika meledak berkeping-keping. Penatua Yin Kui terbang mundur ribuan kaki ke belakang lagi. Duar! Bahkan kekosongan di belakangnya langsung bergetar, seolah-olah itu akan runtuh. Penatua Yin Kui menarik napas dalam-dalam, dan sumber di tubuhnya melonjak, lalu dia menstabilkan kekosongan tersebut. "Siapakah Anda?" kata Penatua Yin Kui. Dia berkata dengan marah. "Karena Anda adalah orang yang kuat,
Mengapa Anda tidak melepaskannya dari awal? Dan Anda berpura-pura lemah sejak awal. Apakah Anda dengan sengaja memancing saya? Kata Penatua Yin Kui. Memancing ikan. Kata Pei Epil. Dia tambah kaget dan berkata, seharusnya kamu yang mencari masalah lebih dulu kan? Semua orang juga bingung. Penatua Yin Kui lalu berkata dengan marah, Anda sebelumnya menahan aura kultapesi Anda. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda juga seorang Tianjun yang kuat? Jika Anda langsung melepaskan aura Tianjun Anda, bagaimana saya bisa bertindak sembrono dan menyinggung Anda? Kata Penatua Yin Kui. Semua orang pun tercengang, bahkan Qin Chen juga tampak tercengang. Ya benar teman-teman, jika kami tahu bahwa kamu punya kekuatan seperti itu, kami pasti tidak akan mengambil tindakan gegabah dan menyinggung Anda. Kata Tuan Muda Yin. Dia juga berkata dengan ketakutan kepada Qin Chen. Dia tidak bisa menahan rasa takut karena hidupnya saat ini sepenuhnya telah dikendalikan oleh Qin Chen. Namun saat ini Qin Chen tiba-tiba tertawa. Jadi, apakah ini masih salah kami? Penatua Yin Kui kemudian berteriak dan marah. Lalu apalagi, jika Anda menunjukkan kekuatan Anda dari awal, bagaimana mungkin kami akan menyinggung Anda seperti ini? Anda jelas memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun di bawah ejekan kami sebelumnya. Dan Anda berpura-pura menjadi takut. Mendengar itu, Qin Chen tertegun sejenak lalu tersenyum. Kalian berdua sungguh aneh, kata Qin Chen, dan boom. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba menggunakan kekerasan dan langsung meremukkan tenggorokan Tuan Muda Yin itu. Boom, tubuh fisik Tuan Muda Yin itu pun segera runtuh di tempat. Qin Chen kemudian berkata dengan dingin, dengan kata lain, jika kita tidak memiliki kekuatan ini, apakah kita pantas untuk diintimidasi oleh kalian? Kata Qin Chen. Segera asal-usul dari Tuan Muda Yin terus disempurnakan oleh Qin Chen. Jiwa Tuan Muda Yin itu pun hancur sedikit demi sedikit. Penatua Yin Kui, selamatkan aku. Tidak, Tuan Muda Yin kecil. Kata Penatua Yin Kui. Dia meraung dan marah. Sedikit keganasan muncul di matanya. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku takut kepadamu? Kata Penatua Yin Kui. Ketika suaranya jatuh, dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, mencondongkan tubuhnya ke depan dan meraung. Binatang Yin menelan langit. Boom, bayangan binatang ilusi tiba-tiba muncul di belakang Penatua Yin Kui. Dan saat berikutnya bayangan binatang itu meraung dengan keras. Seketika kekosongan di sekitarnya bergetar, beriak seperti gelombang air, dan lalu dengan cepat bergerak menuju Qin Chen untuk menyelamatkan Tuan Muda Yin. Meskipun peri Shen Huang di sekitarnya dan yang lainnya belum tertangkap di depan, namun mereka semua memiliki ilusi menakutkan bahwa tubuh mereka akan runtuh. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Hanya kamu, kata Pei Epil. Dia meraung marah dan sosoknya seketika menghilang ke dalam kampahan. Kemudian sosok Pei Epil tiba-tiba muncul di depan riak yang menakutkan itu. Di tangan kanannya aturan gelap dengan cepat memadat. Hancurkan dunia. Boom, Pei Epil meninju dan riak di langit diblokir lagi. Di atas cahaya tinju, bayangan tinju yang menakutkan melonjak. Dan saat berikutnya, Penatua Yin Kui pun langsung tenggelam. Segera setelah itu, serangkaian raungan tiba-tiba terdengar dari lapangan. Dan kemudian di bawah tatapan semua orang, Penatua Yin Kui mundur puluhan ribu kaki jauhnya ke belakang. Dan begitu dia berhenti, darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat dari tubuhnya. Pada saat ini, Penatua Yin Kui memiliki bekas tinju di sekujur tubuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Putra Suci Tianhe dan yang lainnya menjadi sangat serius. Kekuatan tempur rombongan Qin Chen ini sangat kuat. Di sisi lain, aura jiwa dari Tuan Muda Yin menjadi semakin ilusi. Di kejauhan Penatua Yin Kui, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Qin Chen dan Pei Epil dengan galak. Apakah kamu benar-benar akan membunuh Tuan Mudaku? Kemudian Qin Chen berkata dengan tenang, sepertinya kaulah yang mencari masalah lebih dulu kan? Mendengar itu, Penatua Yin Kui berkata dengan marah, Tuan Muda Yin baru saja mengejek Anda. Mari kita diskusikan saja dengan baik-baik. Apakah Anda akan membunuh Tuan Muda Yin saya? Kata Penatua Yin Kui. Mendengar itu, semua orang pun terdiam. Apakah ada yang salah dengan otak Penatua Yin Kui ini? Apakah itu untuk diskusi kebaikan sebelumnya? Tuan Muda Yin jelas-jelas sebelumnya berusaha membunuh Qin Chen. Penatua Yin Kui kembali berkata, jika Anda marah karena itu, saya dapat meminta maaf atas nama Tuan Muda Yin dari Sekte Xuan Yin saya. Kata Penatua Yin Kui. Di saat dia mengatakan ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata,
Teman-teman, kata-kataku barusan sedikit menyinggung. Jadi aku ingin meminta kalian berdua, orang dewasa, untuk memberi saya belas kasihan. Tolong selamatkan Tuan Muda Yin saya dan jangan bunuh Tuan Muda Yin saya. Kebaikan dan kebajikan Anda akan selalu kami ingat dan sekte Suan Yin kami pasti akan mengingatnya di dalam hati kami, kata Penatua Yin Kui. Semua orang pun tercengang. Saya kemudian melihat Penatua Yin Kui menoleh untuk melihat Pri Shen Huang dan yang lagi. Kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Pri Shen Huang dan para tuan muda yang ada di sini, tolong bujuk tuan ini untuk tidak membunuh Tuan Muda Yin. Dan sekte Suan Yin kami pasti akan mengingat beberapa kata dari Anda. Dan jika sampai Anda membiarkan Tuan Muda Yin saya terbunuh di sini, maka sekte Suan Yin saya tidak akan membiarkan Anda semua pergi," kata Penatua Yin Kui. Mendengar itu, Pri Shen Huang dan yang lainnya mau tidak mau terlihat aneh. Penatua Yin Kui ini benar-benar mampu membungkuk dan meregangkan tubuhnya. Untuk sesaat Pri Shen Huang dan yang lainnya memandang Qin Chen. Yang mereka butuhkan adalah sikap Qin Chen. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk melihat Qin Chen. Meskipun Tuan Muda Yin mengenal mereka, tetapi itu hanyalah seorang kenalan biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa menyinggung Qin Chen hanya demi Tuan Muda Yin? Tetapi saat ini Qin Chen sedikit tersenyum. Jika permintaan maaf itu berguna, maka tidak akan ada banyak perselisihan di dunia ini. Saya telah menoleransi Anda begitu lama, dan saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tetap mencari kematian Anda sendiri, maka Anda tidak boleh menyalahkan saya, kata Qin Chen. Dan setelah mengatakan itu, boom, Qin Chen mengabaikan permohonan belas kasihan dari Tuan Muda Yin, dan juga mengabaikan permohonan dari Penatua Yin Kui. Segera kekuatan jiwa yang murni langsung ditelan oleh Qin Chen, ketika Tuan Muda Yin itu sepenuhnya tewas. Kekuatan klan gelap masih berpengaruh kepada Qin Chen. Biarkan orang lain pergi dan berpikir terlalu banyak. Tindakan Qin Chen saat ini pun membuat Pri Shen Huang dan yang lainnya dengan cepat memahami sikap Qin Chen. Suara melesat, dia kemudian melihat putra suci Tianhe dan yang lainnya saling memandang. Dan tiba-tiba tubuh mereka bergoyang mengelilingi Penatua Yin Kui. "Tidak, Tuan Muda Yin," kata Penatua Yin Kui. Dia meraung dan memandang ke sekeliling putra suci Tianhe dan yang lainnya dengan ekspresi galak. "Tuan Muda Yin Ku sudah mati, kalian semua juga harus mati." Boom! Seketika semburan kekuatan gelap keluar dari tubuh Penatua Yin Kui, dan dia tiba-tiba naik ke langit dan bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Tubuh Pei Epil segera bergoyang ketika melihatnya dan dia segera memblokir Penatua Yin Kui. Segera Penatua Yin Kui pun meraung dan ada aura yang membuat jantungnya berdebar-debar merasuki tubuhnya. Aura gelap yang menakutkan langsung menghantam Pei Epil, menjatuhkannya mundur ribuan kaki. Kemudian Penatua Yin Kui mengayun dan bergegas menuju Qin Chen. Sementara para jenius lainnya yang mengelilinginya tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah aura Penatua Yin Kui dan semuanya hanya terpesona dalam sekejap. Bakar asal mula kegelapan. Ini dia menjadi ganas. "Tuanku, hati-hati," kata Pei Epil. Dia bergegas mendekat. Tetapi melihat itu nampak Qin Chen tersenyum tipis dan Qin Chen malah berkata, "Jangan gugup." Dan ketika suara Qin Chen itu jatuh, dia melihat langsung ke arah Penatua Yin Kui. Dan saat berikutnya Qin Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Terdengar suara tawa di langit. Sebelum kemudian sinar cahaya pedang gelap menembus lapangan. Di kejauhan ekspresi Penatua Yin Kui yang datang untuk membunuh tiba-tiba berubah. Dan rasa krisis yang kuat masih melekat di hatinya. Selain itu dia menemukan bahwa dia telah kehilangan jejak Qin Chen. "Mustahil," kata Penatua Yin Kui. Dia meraung. Tanpa waktu untuk berpikir, dia buru-buru mengatupkan kedua tangannya dan diam-diam melafalkan beberapa mantra. Dan saat berikutnya, pusaran hitam aneh tiba-tiba muncul di depannya. Di pusaran itu, kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Seolah-olah binatang ganas sedang mengaum di sana. Pada saat ini, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul di depannya dan duar. Pusaran hitam bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat menyebar dari sekeliling seperti gelombang. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya pun segera menjadi ilusi. Pusaran gelap ini hanya bertahan untuk sesaat, sebelum kemudian itu terkoyak dalam sekejap. Ekspresi Penatua Yin Kui tiba-tiba berubah. Dia gemetar dan terus mundur, mencoba melarikan diri dari sini. Tetapi cahaya pedang itu lebih cepat daripada usaha melarikan dirinya. Suara tawa di langit kembali bergema, sebelum kemudian Penatua Yin Kui berhenti di depannya karena sebuah ruang di depannya tiba-tiba terbelah, sebelum kemudian disusul dengan sebuah kilatan cahaya pedang. Dan saat berikutnya cahaya pedang itu langsung menembus tubuh Penatua Yin Kui.
Penatua Yin Kui merasa ngeri. Dia memutar tangan kanannya dengan kasar dan kemudian mengangkatnya ke atas. Tangan Xuan Yin. Di saat suaranya itu jatuh, kekuatan gelap tak berujung di tubuhnya mengembun dan berubah menjadi tangan raksasa yang keluar. Namun begitu tangan raksasa itu keluar, tangan itu seketika terkoyak oleh cahaya pedang yang menakutkan. Duar. Di saat raungan bergema, Penatua Yin Kui langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya ke belakang. Tidak hanya itu, begitu dia berhenti, tubuh fisiknya mulai tenggelam di bawah energi pedang, dan kemudian hanya menyisakan sosok jiwa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Pri Shen Huang dan orang lainnya di dekat yang berubah drastis. Penatua Yin Kui ini adalah orang kuat di ranah Tianjun, tetapi tubuhnya dihancurkan oleh pedang seperti itu oleh Qin Chen. Pada saat ini ketakutan muncul di wajah Penatua Yin Kui, dan dia buru-buru berteriak, "Saya adalah penatua dari Sekte Xuan Yin. Jika Anda membunuh saya, maka..." Boom! Namun sebelum Penatua Yin Kui bisa menyelesaikan kata-katanya, seketika jiwa Penatua Yin Kui langsung meledak dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. "Hah, berisik," kata Qin Chen. Sosok Qin Chen tiba-tiba muncul di lokasi Penatua Yin Kui sebelumnya berada. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan boom! Kekuatan asli yang sebelumnya tersebar oleh Penatua Yin Kui langsung terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian itu langsung dikumpulkan. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat semua orang di tempat kejadian langsung tercengang. Pei Epil saat ini buru-buru mendatangi Qin Chen. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Bawahan ini tidak kompeten dan gagal menyelesaikan masalah Anda untuk Anda. Saya pantas mati," kata Pei Epil. Apa yang bisa dia buat terhadapku?" kata Qin Chen yang menatap Pei Epil dengan ringan. "Oke, apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu. Teruskan perjalanan saja," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen pun kemudian terus bergerak maju dengan santai. Pada saat ini, Pri Shen Huang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Ini adalah seorang penatua di tingkat Tianjun dari Sekte Xuan Yin, dan itu dibunuh oleh Qin Chen dengan begitu mudahnya. Metode seperti itu sungguh mengerikan. Siapa orang ini? Jantung mereka berdebar-debar, tetapi yang muncul di hati putra suci Tianhe dan yang lainnya adalah ekstasi. Dia sangat yakin bahwa orang seperti itu pastilah adalah orang yang terbaik di antara para raja. Jika Anda bisa berteman dengan Qin Chen, maka dibandingkan dengan pelanggaran sebelumnya terhadap Sekte Xuan Yin, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Pastilah ada kekuatan besar di balik orang jenius tingkat raja ini. Jika tidak, mustahil bagi seorang jenius seperti itu bisa dilahirkan tanpa alasan. Saat ini hanya Pei Epil yang tidak bisa menahan perasaan jijik. Duta besar sang utusan kaisar itu layak menjadi duta besar sang kaisar. Utusannya, saat pertama kali melihat duta besar kaisar, Pei Epil tidak bertindak gegabah. Kalau tidak, dengan kekuatan sang utusan kaisar, jika dia dan bawahannya berani menyerang, maka dipastikan mereka akan mati. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi," kata Qin Chen. Dia melirik sekelompok orang di belakangnya dan merutkan kening. Faktanya Qin Chen juga sedikit bersemangat. Karena pada serangan sebelumnya, Qin Chen tidak menggunakan darah Raja Kegelapan sama sekali, melainkan Qin Chen hanya menggunakan kekuatan kegelapan biasa yang diserapnya dari buah suci gelap sebelumnya. Namun itu tidak ada tanda-tanda akan terekspos sama sekali. Setelah mengambil buah suci gelap dan mengintegrasikan kekuatan asal mula kegelapan, Qin Chen saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan darah Raja Kegelapan, dia masih dapat menggunakan kekuatan asal-usul kegelapan. Dan Qin Chen akan menjadi anggota klan kegelapan yang sebenarnya. Dengan kata lain, tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Qin Chen sekarang adalah anggota klan kegelapan, dan tidak akan ada lagi resiko terekspos sedikit pun, kecuali jika Qin Chen memperlihatkannya dengan sendirinya. Tetapi sekarang Qin Chen telah menyerap begitu banyak buah suci gelap dan melahap cukup banyak asal-usul kegelapan. Selama dia tidak bertemu dengan anggota klan kegelapan tingkat supreme, maka Qin Chen tidak perlu khawatir untuk tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Sekelompok orang kemudian pelan-pelan sampai ke Sungai Darah. Sungai Darah ini adalah area terlarang yang sangat berbahaya di tanah leluhur kegelapan. Di dalamnya terdapat peraturan yang buruk dan juga penuh bahaya. Kita tidak bisa terbang melintasinya secara langsung, jadi kita harus mengambil jalan memutar, kata Pri Shen Huang. Dia berkata kepada Qin Chen dengan sedikit rasa hormat di nada suaranya. Qin Chen akan membunuh orang seperti Pangeran Qilin dan juga Tuan Muda Yin sesuka hati. Lalu kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong di depan Qin Chen? "Oh, apakah Sungai Darah ini berbahaya?" kata Qin Chen yang merutkan kening.
Sungai darah ini memang sangat berbahaya. Pri Shen Huang berbicara dengan tergesa-gesa. Tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Pei Epil di samping buru-buru melangkah maju. Tuan, sebenarnya tidak ada bahaya di sungai darah ini. Kita bisa masuk dengan bebas, kata Pei Epil. Mendengar itu, semua orang pun memandang Pei Epil dengan kaget. Qin Chen juga kemudian menoleh dan melihat Pei Epil. Lalu kemudian Pei Epil pun berkata lagi, "Yang mulia Kaisar, di tanah leluhur kegelapan ini terdapat istana Tuan Sikong, dan sungai darah ini sebenarnya adalah penjaga keamanan periferal istana Keling Tuan Sikong. Jadi, untuk orang-orang ini memang merupakan area terlarang yang sangat berbahaya. Tetapi untuk bawahan ini, yang merupakan inspektur di bawah Lord Sikong, dengan bawahan ini yang memimpin, sungai darah ini tidak akan menyerang kita," kata Pei Epil. Istana seluler, Qin Chen merutkan kening. Pei Epil kemudian buru-buru menjelaskan, karena sifat khusus dari tanah leluhur kegelapan, Tuan Sikong telah membangun istana bergerak di sini untuk mempraktikkan teknik khusus tertentu. Tuan Sikong kadang-kadang datang ke sini untuk mundur. Tetapi yakinlah, Yang Mulia Kaisar, teknik khusus yang dipraktikkan oleh Tuan Sikong diciptakan untuk mengintegrasikan asal mula alam semesta ini. Tuan Sikong juga melakukannya untuk klan kegelapan kita. Saya harap Yang Mulia Kaisar akan memaafkan saya, kata Pei Epil. Pei Epil khawatir tentang apa yang dipikirkan oleh Qin Chen terhadap Tuan Sikong, jadi Pei Epil buru-buru menjelaskan. Mengintegrasikan asal mula alam semesta ini, kata Qin Chen yang merutkan kening. Oh, menarik, teknik khusus macam apa yang memiliki efek seperti itu? Kata Qin Chen. Ini entahlah, tetapi menurut berita yang kudengar secara kebetulan, sepertinya ada hubungannya dengan sisa-sisa umat manusia saat itu. Tetapi aku tidak tahu detail spesifiknya, kata Pei Epil. Sisa-sisa umat manusia, kata Qin Chen matanya menyipit. Namun Qin Chen tidak terus bertanya, melainkan melihat jauh ke dalam tanah leluhur kegelapan. Kalau begitu, ayo pergi, kata Qin Chen dengan tenang.